Tata cara mandi wajib. Sebelum kita memasuki cara-cara tentang mandi wajib, perlu kita ketahui dulu bahwasanya hadas di dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Hadas besar dan hadas kecil. Nah, saat mengalami hadas besar, umat Islam diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, hadas ada dua. Besar dan kecil. Kalau kecil, cara bersucinya berwudu. Kalau besar, mandi wajib. Ya, nanti kita pelajari. Nah, jadi hadas itu ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu berwudu, kalau hadas besar itu mandi wajib. Mandi wajib itu berasal dari bahasa Arab, namanya al-huslu. Dilihat LKS-nya itu. Al-huslu yaitu apa? Pengertiannya artinya menuangkan air kemana? Ke seluruh badan. Itu pengertian dari al-huslu. Nah, untuk mandi wajib itu sebenarnya sama dengan mandi biasa. Namun pada mandi wajib tata caranya ada yang ditentukan. Secara istilah, mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan dalam kondisi tertentu. Nah, ini secara terminologi. Ini secara etimologi. Etimologi itu berarti secara bahasa ini. Kalau terminologi itu secara istilah. Jadi kalian harus tahu kalau ada di situ namanya secara etimologi, cara terminologi bagaimana. Kalian harus tahu kalau etimologi bahasa, kalau terminologi istilah. Selanjutnya, secara istilah mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan. Mandi yang wajib dilakukan apa itu dilihat? Wajib dilakukan. Dilihat LKS-nya. Dalam kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu seperti apa? Haid, terus ihtilam, terus
nifas. Jadi ada 3, haid, ihtilam, nifas. Secara fisik, mandi wajib itu bertujuan untuk apa? Membersihkan tubuh dari kotoran dan najis. Nah, itu secara fisiknya. Mandi wajib harus dilakukan sesuai kaidah yang benar karena sifatnya adalah apa? Ibadah. Dan harus merujuk pada sumber ajaran agama, yaitu apa? Rujuknya kemana? Quran dan hadis. Ketika kita mandi itu bisa saja kita melaksanakan kapan saja. Namun ketika kita mau melakukan ibadah, kita mandinya itu namanya mandi wajib. Mandi wajib ketika kita apa? Haid, ihtilam, nifas. Paham? Nah, tujuannya mandi wajib itu untuk apa? Tujuannya membersihkan tubuh dari kotoran dan najis. Tujuannya adalah membersihkan atau menghilangkan hadas besar sebelum melakukan ibadah. Wih, khusus mandi wajib. Kalau mandi biasa seperti kita mandi pagi, mandi siang, mandi sore, itu untuk membersihkan najis-najis yang menempel. Tapi kalau mandi wajib tujuannya untuk hadas besar. Apa? Yang mana? Yang di bawah. Ini. Bukan, yang di atas. Tuh. Iya. Yang atas itu? Bukan. Yang mana? Terminologi sama dengan istilah. Kalian ambil poin-poin tertentu saja yang dicatat. Nah, sudah paham kan tentang pengertiannya? Kalian sambil mencatat itu harus memahami. Nah, menulis itu adalah salah satu cara untuk bisa memahami suatu ilmu. Nah, sebagaimana diriwayatkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, artinya jika kamu dalam keadaan berhadas besar maka mandilah. Mandilah ini adalah bersuci karena dalam keadaan hadas besar. Ngerti? Mandi wajib itu disyariatkan dalam Islam adalah mandi wajib seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebelum mengajarkan kepada kita itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, hal tersebut didasarkan pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sebagai berikut. Tuh dilihat hadisnya. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasala minal
janabati bada'a fa ghasala yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-sholati summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhalilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala rasihi salasa hurafin biyadaihi summa yufidu. Nah, ini artinya Nabi Muhammad itu ketika mandi wajib, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan. Terus setelah itu beliau berwudu. Rasulullah mencuci tangannya dulu, baru setelah itu beliau berwudu. Setelah berwudu, wudunya bagaimana? Tahu wudunya bagaimana? Nah, wudunya itu sama dengan wudu ketika kita mau melaksanakan sholat, wudu biasa. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, dicelupne. Lalu menggosokkan ke kulit kepalanya. Tangannya dimasukkan ke dalam air, jari-jarinya, baru Rasulullah menggosokkan tangan yang dimasukkan ke air tadi ke mana? Kulit kepala. Kulit kepala berarti yang ditumbuhi rambut ini. Nah, yang ditumbuhi rambut ini namanya kulit kepala. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah menyiramkan air setelah diucak-ucak pakai tangannya. Beliau mengambil air, menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua tangan, dicawuk ini. Nah, sebanyak berapa kali? 2 kali. 3 kali. Rasulullah itu selalu melakukan hal-hal yang bersifat ganjil. Sholat witir ganjil. Dia melakukan perkara wudu ganjil 3 kali toh. Nah, begitu juga dengan mandi, mengulangnya 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Berarti tadi bagaimana Rasulullah melakukannya? Pertama, kalau Rasulullah yang pertama apa? Yang pertama mencuci telapak kaki, tangan. Loh, kedua apa? Ketiga memasukkan telinga itu. Memasukkan jarinya ke dalam jari ke dalam air. Yang keempat, menggosokkan ke kulit. Terakhir, setelah menggosok ke kulit kepala, menyiram menyiramkan air ke atas kepalanya. Air kepada Air ke atas kepalanya. Atas kepalanya dengan
Terus dengan mengalirkan air ke seluruh kulitnya. baru mengalirkan air ke seluruh Kulitnya. kulit atau badan. Itu mandi wajib ala Rasulullah. Nah, dari hadis ini maka kita akan mempelajari rukun-rukun mandi wajib. Rukun-rukun mandi wajib yang pertama adalah apa? Niat. Kedua, Sholat. Menghilangkan najis yang menempel di badan. menghilangkan najis yang menempel di badan. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh dan kepala. Nah, dari yang kita pelajari tadi, ada yang ditanyakan? Terus, kalau kalian tidak bertanya, ganti bapak yang bertanya. Rukun mandi wajib, rukun mandi wajib ada berapa? Apa saja? Niat, Menghilangkan najis yang menempel di badan. menghilangkan najis yang menempel di badan, terus Air ke seluruh tubuh dan kepala. sip. Terus mandi wajib ala Rasulullah di dalam hadis yang pertama, Mencuci telapak tangan. cuci telapak tangan. Kedua, berwudu. Tiga, Jari ke dalam air. memasukkan jari ke dalam air. Terus Gosokkan ke kulit kepala. menggosokkan ke kulit kepala. Terus Menyiramkan air ke seluruh tubuh kulitnya. atau kulit sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, dari situ sudah kita pahami tentang tata cara dan rukun mandi wajib. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk minggu depan adalah sunnahnya mandi. Ditandai, dipelajari di rumah. Nanti Bapak tanya lagi tentang yang kita pelajari hari ini. Dah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi